Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 42. Gadis berkepala batu. Koksu membentak marah. Dia menjadi penasaran sekali. Masa mereka bertiga, kakek-kakek yang berilmu tinggi, harus mengeroyok seorang gadis remaja? Dengan marah dia menerjang dengan pecut yang ujungnya buntung itu, dan kini pecut itu menjadi kaku, dipergunakan sebagai tongkat menotok jalan darah di tengkuk Milana. Hait! Milana memutar tubuh, mengelebatkan pedang dengan niat untuk membabat pecut Koksu agar putus tengahnya. Akan tetapi Koksu tiba-tiba membuat pecut lemas dan pedang menyambar dibiarkannya lewat, kemudian pecut yang sudah lemas itu menyusul dan melibat pedang Milana. Darah itu berusaha menarik pedangnya, akan tetapi tidak berhasil. Bret! Au! Milana melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang. Paha kirinya tampak dan berdarah karena celana dan kulit pahanya robek diserempet senjata Maharia. Akan tetapi, gadis yang sedikitnya mewarisi watak keras dan berani mati dari ibunya ini, tidak menjadi jerih, bahkan tangannya kanan kiri bergerak dengan cepat. Tampak sinar-sinar menyambar dibarengi bau harum ke arah 3 orang kakek dan 4 orang panglima. Awas jarum, teriak Maharia. Untung dia berseru keras sehingga 4 orang panglima yang dibandingkan 3 orang kakek itu, jauh lebih rendah tingkat kepandaiannya, dapat cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan. Koksu, Maharia dan Tian Tok Lama tentu saja dengan mudah dapat meruntuhkan jarum-jarum yang menyambar mereka. Tian Tok Lama kembali mengirim pukulan dari belakang kepada tubuh Milana yang mengeluh perlahan dan roboh miring. Pahanya yang kiri terluka berdarah dan perut serta dadanya juga terluka, biarpun tidak amat parah namun membuat napasnya sesak dan tenaga sinkangnya tak dapat ia kerahkan. Iblis-iblis tua bangka tak tahu malu, mengeroyok seorang anak perempuan. Tiba-tiba terdengar suara dan tampak bayangan berkelebat amat cepat memasuki ruangan itu melalui jendela yang tadi pecah oleh Maharia. Sukar diikuti pandangan mata bayangan itu dan tahu-tahu pendekar super sakti telah berdiri di situ, berkata halus kepada Milana. Bangkitlah dan duduk di punggungku. Milana girang bukan main melihat munculnya ayahnya ini. Cepat ia meloncat bangun, menahan rasa nyeri di paha, perut dan dadanya, kemudian ia meloncat ke punggung Sumahan, mengaitkan kedua kakinya yang panjang di pinggang ayahnya dan merangkulkan kedua lengannya di atas kedua pundak. Semua gerakan ini dilakukan selagi Sumahan berdiri dengan satu kaki, sedikit pun tidak bergoyang dan pandang matanya ditujukan kepada Maharia. Kulihat engkau memperoleh kemajuan setelah berada di kota raja, Maharia, katanya halus namun nadanya penuh teguran dan ejekan. Akan tetapi hanya kemajuan lahiriah dan duniawi yang kau peroleh, sedangkan batinmu makin mundur dan makin mendekati jurang kehancuran. Pendekar siluman. Engkau manusia kaki buntung sejak dahulu memang sombong. Apa kau kira aku takut kepadamu? Jawab Maharia. Koksu yang melihat munculnya pendekar yang ditakuti ini, cepat mengeluarkan suitan 3 kali untuk memberi aba-aba kepada para pengawalnya sehingga terdengarlah suara hiruk-pikuk di luar ruangan itu dan puluhan orang pengawal telah mengurung tempat itu dengan ketat, siap untuk melakukan penyerbuan dan pengeroyokan. Sungguh Koksu negara sekarang ini amat gagah perkasa. Sumahan mengejek. Imkan Sengjin Bong Jikun berkata lantang. Pendekar siluman, engkau datang seperti maling, tentu saja kami mempersiapkan orang untuk mengepungmu. Engkau adalah tucu dari Pulau Es, mengapa sekarang engkau mencampuri urusan kami dengan putri ketua Tian Liongpang? Bong Koksu, aku melindungi gadis ini adalah urusan antara aku dan dia sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan engkau. Dan memang aku sengaja datang ke sini untuk bicara dengan engkau dan Maharia. Suara Sumahan penuh wibawa dan sikapnya tetap tenang, sedikit pun tidak kelihatan gentar biarpun menghadapi pengepungan orang-orang pandai ditambah puluhan orang pasukan pengawal. Pendekar siluman. Engkau mencariku mau apa? Maharia membentak, agaknya marah sekali karena menurut perkiraan pendeta ini, yang membunuh Tai Lilama dan muridnya, Tan Qi, dan juga yang merampas Hok Mokiam, tentulah pendekar siluman ini. Maharia, perlukah engkau bertanya lagi? Engkau telah membunuh kakek Nayakavira dan mencuri pedang Hok Mokiam. Aku datang untuk minta kembali pedang itu. Dapat dibayangkan betapa mendongkolnya hati Maharia, akan tetapi diam-diam kakek ini percaya akan kata-kata pendekar siluman.
Seorang sakti seperti si kaki buntung itu tentulah tidak mau bicara bohong dan ucapannya tadi membuktikan bahwa pembunuh muridnya dan perampas pedang Hok Mokiam bukanlah pendekar siluman. Kalau tidak kuberikan engkau mau apa, tantangnya dan merasa tidak perlu lagi memberitahu kehilangan pedang itu. Aku akan menggunakan kekerasan memaksamu mengembalikannya kepadaku, kata pula Sumahan. Bong Jikun tertawa bergelak. Hahaha. Sungguh hebat sekali, sungguh besar sekali mulutnya dan luar biasa kesombongannya. Pendekar siluman, engkau hanya seorang yang berkaki satu, kini menggendong gadis yang luka parah itu, masih bicara sombong hendak menggunakan kekerasan terhadap seorang pembantuku. Setelah kau mengatakan keperluan mencari paman guruku, sekarang ceritakan apa pula keperluanmu mencari aku? Bongkoksu, engkau juga pandai berpura-pura. Bukan engkau yang harus bertanya melainkan akulah yang ingin bertanya kepadamu, mengapa engkau memimpin pasukan menyerbu Pulau Es dan Pulau Neraka? Aku datang untuk minta pertanggungan jawabmu, dan sebelum engkau menjelaskan, jangan harap engkau akan lolos dari tanganku. Hahaha, benar-benar manusia sombong. Engkau tahu bahwa engkau sejak dahulu adalah seorang manusia buruan musuh kerajaan. Engkau tahu bahwa aku adalah seorang koksu negara, tentu saja apa yang kulakukan merupakan tugas dari pemerintah. Sumahan, pendekar siluman, engkau menyerahlah bersama gadis itu. Melawan pun takkan ada gunanya karena kalian telah terkepung dan sebentar lagi datang pasukan yang ratusan orang jumlahnya. Andai kata engkau mampu lolos dari gedung ini, engkau pun tak mungkin dapat lolos dari kota melalui ribuan orang tentara penjaga. Kalian memang manusia-manusia yang curang dan pengecut, beraninya hanya mengandalkan pengeroyokan jumlah besar. Aku tahu betul bahwa pemerintah kerajaan Cheng tidak akan mengganggu Pulau Es dan Pulau Neraka yang selamanya tidak pernah memberontak atau melawan pemerintah. Tentu karena dorongan kehendakmu dan orang-orang macam Maharia inilah maka terjadi penyerbuan. Bong Jikun dan Maharia, aku menantang kalian menyelesaikan urusan antara kita secara jantan, atau kita putuskan dan selesaikan di ujung senjata. Hahaha, kematian sudah berada di ujung hidung masih berlagak mengeluarkan tantangan. Serbu dan bunuh pemberontak-pemberontak ini. Bong Jikun berseru sambil menudingkan pedang Pek Kong Kiam yang dirampasnya dari tangan Milana tadi ke arah Sumahan sebagai isyarat kepada para pengawalnya yang sudah mengurung di luar pintu dan jendela ruangan itu. Alan, pegang yang amat erat, kita harus keluar dari sini lebih dulu. Sumahan berbisik kepada gadis yang berada di gendongan punggungnya. Dia bukan seorang nekat dan maklum bahwa kalau dia mengamuk menuruti nafsu kemarahannya terhadap Bongkoksu dan Maharia, tak mungkin dia dapat menandingi ratusan, bahkan ribuan orang prajurit pengawal. Juga dia tidak ingin menyebar maut di antara para prajurit itu, maka dia mengambil keputusan untuk melarikan diri lebih dulu, mengobati luka-luka Milana, kemudian mencari jalan untuk dapat berhadapan dengan musuh-musuhnya tanpa campur tangan pasukan pengawal sehingga tertutup dan terjaga kuat. Jangan harap dapat melarikan diri. Bongkoksu berteriak dan dari pintu besar menyerbulah 6 orang pengawal yang berpakaian sebagai perwira-perwira dengan senjata di tangan. Mereka serempak maju menubruk dan menyerang pendekar berkaki buntung yang menggendong gadis terluka itu. Mereka belum pernah bertemu dengan Sumahan, dan biarpun mereka sudah mendengar akan pendekar super sakti yang seperti dalam dongeng saja, kini melihat laki-laki berambut panjang putih dan berkaki buntung sebelah itu, mereka memandang rendah. Apalagi pria yang tidak kelihatan menyeramkan itu hanya bersenjata sebatang tongkat butut, masih menggendong seorang gadis yang terluka pula. Mereka yakin bahwa sekali serbu saja mereka tentu akan dapat merobohkan si buntung itu. Where? Tiba-tiba tampak sinar bergulung-gulung menyambut hujan senjata itu dan tampak senjata para penyerbu beterbangan disusul robohnya tubuh mereka malang melintang dan mereka tak mampu bangkit kembali, bahkan bergerak pun tidak karena mereka sudah pingsan semua. Sumahan meloncat ke arah pintu setelah merobohkan 6 orang penyerbu pertama, akan tetapi pintu telah penuh dengan pasukan pengawal sehingga tertutup dan terjaga kuat. Tolol! Kepung dan jaga saja, jangan menyerang sebelum diperintah. Bongkoksu berseru memaki para pasukan anak buahnya. Para panglima pengawal, majulah membantu kami menangkap pemberontak. Anak buah pasukan pengawal tidak ada yang berani maju lagi, bukan hanya karena seruan Koksu itu, akan tetapi juga mereka merasa ngeri melihat betapa 6 orang teman mereka roboh seolah-olah tanpa sebab. Mereka melihat betapa 6 orang teman mereka tadi menyerang dengan senjata terangkat, akan tetapi tidak tampak pria kaki buntung itu bergerak,
yang tampak hanya berkelebatnya bayangan yang diselimuti sinar bergulung-gulung dan tahu-tahu 6 orang itu menggeletak tak bergerak lagi, agaknya tewas. Mereka tidak tahu bahwa Sumahan tidak membunuh mereka berenam, hanya merobohkan mereka dengan totokan yang membuat mereka pingsan saja. 11 orang panglima pengawal memasuki ruangan dengan senjata di tangan. Mereka menyingkirkan tubuh 6 orang pengawal yang pingsan dan mayat 2 orang panglima yang tadi roboh oleh pedang Milana, kemudian bersama panglima-panglima tinggi terdahulu, yaitu Bhetikong dan 3 orang lain, semua berjumlah 15 orang panglima pengawal, kini maju mengurung. Di luar barisan pengurung ini berdiri Bong Jikun, Tian Tok Lama, dan Maharya. Koksu yang menganggap bahwa pecut merahnya yang sudah buntung itu tidak berguna lagi, memegang pedang Pek Kong Kiam, Maharya yang memegang senjata tombak bulan sabit juga bersiap-siap. Sedangkan Tian Tok Lama berdiri dengan tangan kosong karena dia lebih mengandalkan kedua tangan berikut lengan bajunya daripada senjata tajam. 3 orang sakti ini berdiri dengan mata terbelalak. Biarpun mereka mengandalkan pasukan yang berjumlah besar sedangkan lawan yang hanya 1 orang cacat yang menggendong gadis terluka, namun mereka merasa agak jerih karena maklum betapa saktinya lawan yang mereka hadapi sekarang. Maharya berdiri dengan mata mendelik dan muka masih merah padam karena marah dan juga tersinggung hatinya oleh ejekan pendekar super sakti tadi. Memang terjadi banyak perubahan pada pendeta dari barat ini. Biarpun bentuk pakaiannya masih amat sederhana, hanya kain itu yang dililit-lilitkan pada tubuh, namun kain itu bukan sembarang kain, melainkan kain sutra yang mahal dan halus sekali. Kain pengikat kepalanya juga berbentuk sederhana. Akan tetapi kain pengikat kepala itu dihias dengan beberapa butir mutiara yang besar dan berkilauan, dan dilengkapi dengan sebuah bulu burung dewata yang indah. Juga sepasang kakinya, ada kemajuan, seperti yang diucapkan Sumahan tadi. Kalau dahulu kedua kakinya telanjang, kini kedua kaki itu memakai alas kaki dari kayu terukir halus dengan tombol terbuat daripada emas yang dijepit oleh ibu jari dan jari kedua kakinya. Hebatnya, biarpun kakinya beralaskan kelom kayu, akan tetapi kedua kaki itu masih dapat bergerak gesit dan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. 15 orang pengawal itu adalah panglima-panglima yang memiliki kepandaian tinggi dan bukanlah ahli-ahli silat sembarangan. Mereka itu dipimpin oleh Bhetikong melakukan pengurungan dan membentuk barisan bersenjata golok pedang atau senjata tombak trisula gagang pendek seperti yang dipergunakan Bhetikong. Gerakan mereka rapi dan begitu Bhetikong mengeluarkan aba-aba dengan suara yang nyaring sekali, tiba-tiba barisan itu bergerak dan mereka yang berdiri di belakang Sumahan, sebanyak 4 orang, telah menyerang dengan senjata mereka. Karena tubuh belakang pendekar itu tertutup oleh tubuh Milana yang digendongnya, tentu saja otomatis serangan-serangan itu mengancam tubuh Milana. Dengan kaki tunggalnya, tiba-tiba Sumahan memutar tubuh menghadapi 4 orang itu, memandang dengan sinar mata aneh dan 4 orang itu menghentikan serangan mereka, tubuh mereka kaku seperti arca dalam posisi menyerang seolah-olah mereka telah terkena totokan yang membuat tubuh mereka kaku. Padahal Sumahan sama sekali tidak pernah bergerak dan ternyata bahwa sinar mata pendekar super sakti inilah yang dalam sekejap mata saja sudah menguasai mereka berempat itu. Tiba-tiba Maharya mengeluarkan teriakan dalam bahasa asing yang amat aneh dan melengking nyaring. Kiranya itu adalah semacam mantera yang mempunyai daya pengaruh amat kuat, menggetarkan perasaan dan 4 orang itu tiba-tiba terguling roboh dan sadar. Mereka saling berpandangan dengan heran, kemudian meloncat bangun dengan senjata di tangan, bingung karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Bhetikong dan kawan-kawannya menyerbu dari kanan kiri dan depan, sehingga belasan batang senjata yang dahsyat menyambar ke arah tubuh Sumahan dan Milana. Sumahan menggunakan gerak kilatnya, tubuhnya mencelat ke belakang yang sudah tak terjaga lagi karena 4 orang panglima tadi masih bengong terlongong dan kacau, tongkatnya diputar cepat dan tubuhnya yang mencelat ke belakang itu sudah sampai ke dinding, kaki tunggalnya menyentuh dinding sehingga tubuhnya kembali mencelat ke depan, kini dialah yang menyerbu barisan itu. Para panglima terkejut melihat bayangan yang berkelebat cepat. Mereka mengangkat senjata masing-masing dan terdengar bunyi nyaring bertubi-tubi disusul teriakan mereka karena senjata mereka telah patah, ada yang terlempar, dan 5 orang di antara mereka terguling roboh karena terdorong oleh hawa sakti yang membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. 3 orang di antara mereka yang agak kuat sinkangnya berhasil merangkak bangun, akan tetapi 2 orang yang lemah, tak dapat bangkit lagi dan pingsan. Mundur! Maharya berseru marah. Bhetikong yang maklum bahwa dia dan teman-temannya bukanlah lawan pendekar kaki buntung itu,
segera mengundurkan diri dan memimpin para panglima untuk memperketat penjagaan dengan pasukan masing-masing. Maharya kini menerjang Sumahan dengan senjatanya yang mengerikan. Gerakannya dahsyat sekali dan mulutnya terus berkemak-kemik membaca mantera, kadang-kadang hanya berbisik-bisik, kadang-kadang nyaring sedangkan matanya terus melotot menatap sepasang mata pendekar super sakti. Ternyata pendeta India ini menggunakan ilmunya untuk menolak pengaruh sakti dari pandang mata Sumahan dan kini dia menggerakkan senjatanya menyerang ke arah dada pendekar itu. Des! Maharya terhuyung ke belakang ketika senjatanya kena ditangkis, demikian kuat tenaga dan pendekar itu, jauh lebih kuat dibandingkan dengan dahulu, belasan tahun yang lalu ketika pendekar super sakti bertanding melawan Maharya. Maharya terkejut bukan main dan maklumlah dia bahwa selama bertahun-tahun itu, pendekar super sakti bertambah kuat sedangkan dia bertambah lemah, hal ini selain pengaruh usia, juga karena selama itu dia banyak memboroskan tenaga dengan berfoya-foya dan bersenang-senang, sedangkan lawannya menghimpun tenaga dalam hidup berprihatin. Singgi. Pedang di tangan Bong Jikun sudah menyambar, merupakan sinar putih cemerlang, mengarah leher Sumahan. Awas! Milana berseru kaget. Darah ini sejak tadi mengempitkan kedua kaki di pinggang ayahnya dan merangkulkan kedua lengan di leher, matanya yang indah bentuknya itu terbelalak lebar, mukanya pucat dan ia khawatir sekali, bukan mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan ayah kandungnya yang terkepung oleh banyak orang pandai itu. Terang. Jangan khawatir, Alan. Sumahan tanpa menoleh sudah berhasil menangkis pedang di tangan Bong Jikun dan diam-diam pendekar ini terkejut karena tangkisan yang dilakukan untuk mengukur tenaga itu mendapat kenyataan bahwa tenaga Sinkang yang memegang pedang itu tidak kalah kuat dibandingkan dengan Maharya. Ternyata bahwa Koksu itu merupakan orang yang amat lihai, dan dia harus mencatat hal ini di dalam hatinya. Agaknya di dalam ilmu silat, Koksu itu tidak kalah lihai dari Maharya yang ternyata adalah paman gurunya sendiri. Hanya mungkin kalah berbahaya karena Maharya memiliki ilmu sihir dan ilmu hitam yang kuat. Orang pertama yang tangguh adalah Maharya, kedua adalah Koksu inilah. Kokoko. Wuwut. Awas pukulan si gundul itu, paman. Milana kembali berseru kaget. Dia sendiri sudah merasakan akibat hebat dari tenaga pukulan pendeta lama itu yang telah melukainya biarpun pukulan itu dilakukan dari jarak jauh. Tentu saja tanpa diperingatkan Sumahan sudah mengenal suara, kokok, seperti suara katak buduk yang keluar dari perut Tian Tok Lama karena pendeta lama itu adalah musuhnya belasan tahun yang lalu. Dia memutar tubuh dan menghadapi lawan ini dan tepat seperti dugaannya, Tian Tok Lama telah berjongkok, tangan kiri menekan perut dan tangan kanan dengan lengan dilonjorkan membuat gerakan mendorong 3 kali ke arah Sumahan. Itulah pukulan Hek Invi Bongqiang dan dari tangan kanannya itu keluar uap hitam bergulung-gulung. 3 kali pukulan yang ditujukan kepada Sumahan ini tentu saja jauh bedanya dengan pukulan Tian Tok Lama yang tadi merobohkan Milana. Karena tidak ingin membunuh darah itu sesuai dengan kehendak Koksu, tadi Tian Tok Lama hanya mempergunakan 1/4 tenaganya saja. Akan tetapi kini, menghadapi musuh lama yang ia tahu amat tangguh itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan memukul sampai 3 kali ke arah dada kanan kiri dan pusar. Sumahan memindahkan tongkat ke tangan kanannya, kemudian dia pun mendorong ke depan dengan telapak tangan kirinya. Dari telapak tangan ini meluncur tenaga sakti dahsyat sekali menyambut pukulan 3 kali beruntun dari Tian Tok Lama. 2 tenaga raksasa yang tidak kelihatan bertemu 3 kali di udara dengan amat hebat. Seketika uap hitam pertama yang datang melayang, terhenti dan tersusul oleh gulungan uap hitam kedua dan ketiga, berkumpul menjadi satu dan seperti terjadi dorong-mendorong, akan tetapi akhirnya uap hitam yang telah terkumpul dan bergumpal-gumpal itu kembali ke arah Tian Tok Lama dengan perlahan, makin lama makin cepat. Tian Tok Lama masih berjongkok dengan tangan kanan dilonjorkan, telapak tangan terbuka. Wajahnya pucat sekali, keringat dingin sebesar kacang tanah menghias kepala dan mukanya. Dia maklum bahwa keselamatan nyawanya terancam hebat. Untuk menghindarkan diri tidak mungkin lagi, dan kini pukulannya Hek Invi Hongqiang telah membalik dan mengancam untuk menghancurkan isi dada dan isi perutnya sendiri. Dipaksa, kembali oleh dorongan hawa sakti dari tangan Sumahan. Sebagai ahli-ahli ilmu silat tinggi, tentu saja Koksu dan Maharya maklum akan keadaan kawan mereka, maka serentak Maharya menyerang dengan senjatanya. Serangan berbahaya sekali karena tombak bulan sabit itu membabat ke arah kaki tunggal Sumahan, sedangkan pedang di tangan Bong Jikun menusuk lambung kiri.
Menghadapi serangan ganas dan secepat kilat ini, terpaksa Sumahan meninggalkan Tian Tok Lama dengan jalan menggunakan Soan Hong Lui Kun, kakinya menggenjot dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas sehingga serangan kedua orang itu betapapun cepatnya, tidak dapat mengenai sasarannya. Milana sampai memejamkan mata saking ngerinya. Seolah-olah terasa olehnya ujung kedua senjata itu yang menyambar dekat dan tahu-tahu tubuhnya sudah berada di atas. Dia pernah menunggang burung Raja Wali dengan ayah kandungnya ini, namun dibandingkan dengan kecepatan gerakan burung itu, gerakan ayahnya ini lebih cepat lagi. Kalau dia tidak rat-rat memeluk tentu dia akan terlempar jatuh. Akan tetapi, ketika Milana membuka kedua matanya, ia menjadi makin ngeri. Ayahnya telah turun lagi dan kini ayahnya dikeroyok 3 oleh Maharya, Bong Ji-kun, dan Tian Tok Lama yang menyerang secara bertubi-tubi dan hebat, sedangkan 15 orang panglima yang kini tinggal 13 karena yang 2 orang masih roboh pingsan, mengepung dan membantu dengan kadang-kadang menyerang secara tiba-tiba dari belakang, kanan atau kiri. Milana merasa gelisah sekali. Lawan amat banyak dan lihai, sedangkan ayahnya hanya seorang diri, dan masih menggendongnya pula. Tentu saja dengan menggendongnya gerakan ayahnya menjadi terhalang dan terganggu, tidak leluasa lagi. Kalau sampai ayahnya terpukul dan tewas, tentu dia sendiri pun tidak akan selamat, dan ibunya akan celaka pula. Sebaliknya, kalau ayahnya berhasil meloloskan diri, biarpun dia sendiri tertawan, dia tidak akan dibunuh karena bukankah dia hendak dipergunakan sebagai umpan untuk memancing kedatangan ibunya? Kini ada ayahnya, kalau mendampingi ibunya, biarpun dia tertawan apakah mereka berdua yang bergabung menjadi satu tidak akan mampu membebaskannya. Andai kata tidak berhasil sekalipun, yang pasti, ibunya akan selamat. Dia tidak boleh mementingkan diri sendiri saja. Paman, beritahukan kepada ibu. Mereka tadi berunding untuk membunuh ibu. Milana berbisik di dekat telinga Sumahan yang menjadi terheran-heran. Tadi pun dia sudah merasa heran melihat Alan Putri Tian Liongpang dikeroyok dan dilukai. Bukankah menurut desas-desus, Tian Liongpang kini merupakan kaki tangan pemerintah? Mengapa putri ketuanya malah dilukai dan ketuanya sendiri, menurut Alan, akan dibunuh? Jangan khawatir, kita akan dapat lolos dari sini. Sumahan menjawab, berbisik. Tidak. Engkau saja pergi, Paman. Milana berbisik pula. Sumahan terkejut, tidak mengerti apa yang dikehendaki gadis itu. Pada saat itu, tiba-tiba Maharya menusukkan tombak bulan sabitnya ke arah muka Sumahan, dan beberapa detik kemudian, Bongkoksu menerjang dari belakang dengan sebuah loncatan dahsyat. Pedangnya membacok dari atas ke bawah mengarah kepala Milana. Trang! Sumahan menangkis senjata Maharya dan membatalkan tongkatnya untuk menangkis pedang yang menyambar dari atas. Dia tidak tahu betapa seorang panglima tinggi mendekat meja kecil bundar dan memutar meja itu. Tiba-tiba saja lantai yang diinjaknya terbuka. Milana yang melihat hal ini, terkejut sekali. Dengan menggendongnya, mana mungkin ayahnya dapat melepaskan diri dari bahaya. Cepat dia melepaskan kedua kakinya yang mengempit pinggang dan kedua lengannya yang merangkul leher, membiarkan tubuhnya terlepas dan terjatuh ke bawah. Alan. Sumahan sudah berhasil meloncat dengan Soan Hong Lui Kun. Biarpun lantai itu terbuka ke bawah, namun ujung kakinya yang masih menyentuh lantai tadi dapat dipergunakan untuk membuat tubuhnya mencelat ke kanan, selain menghindarkan lubang jebakan, juga menghindarkan pedang dari atas yang dibacokkan oleh Bongkoksu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tubuh Alan yang berada di gendongannya terlepas dan jatuh. Hal ini sama sekali tidak diduga-duganya, maka dia tidak dapat mencegahnya. Cepat tubuhnya yang masih mencelat itu membuat gerakan seekor burung walet dan matanya terbelalak melihat tubuh Alan melayang jatuh ke dalam lubang jebakan yang lebarnya 2 meter persegi dan kelihatan gelap saking dalamnya. Alan. Tiba-tiba tubuh Sumahan menukik ke bawah dan bayangannya tak tampak, berkelebat memasuki lubang itu, menyusul Alan. Lantai yang menjebaknya itu kini tertutup kembali secara otomatis. Bong Ji-kun dan para pembantunya dengan wajah pucat saling pandang. Akhirnya mereka tersenyum dan menarik napas lega. Hebat bukan main dia. Tian Tok Lama memuji musuh lama itu. Heran sekali, mengapa dia mati-matian membela putri ketua Tian Liongpang? Maharya juga berkata, namun masih penasaran karena dia tidak tahu siapa yang merampas Hok Mo Kiam. Sudahlah, dia sudah begitu tolol memasuki kamar tahanan di bawah tanah bersama gadis itu. Tak mungkin mereka dapat lolos.
Bahkan amat baik untuk memancing datangnya ketua Tian Liongpang. Kalau kita berhasil membasmi pendekar siluman dan ketua Tian Liongpang, hahaha, berselah urusan kita dan pasti akan berhasil. Tiba-tiba Bong Jikun menepuk dahinya sendiri dan berkata, Ai, mengapa aku begitu tolol? Tentu saja dia membela gadis itu mati-matian, Putri Tian Liongpang. Hahaha. Tentu saja. Maharya, Tian Tok Lama, Betty Kong dan para panglima memandang Koksu itu dengan heran. Hanya Betty Kong yang berani bertanya. Harap Koksu suka memberitahukan kami. Mengapa dia menolong gadis itu? Bubarkan dulu semua pengawal dan suruh bereskan tempat ini. Suruh periksa apakah mereka benar-benar telah berada di dalam kamar tahanan dan perkuat penjagaan di luar kamar-kamar tahanan di bawah tanah. Kemudian susul aku ke dalam kamar untuk mendengar mengapa Sumahan membela gadis itu mati-matian. Para pembantu Koksu itu cepat mengerjakan perintah ini, kemudian Maharya, Tian Tok Lama, Betty Kong dan 3 orang panglima tinggi lainnya menemui Koksu dalam kamarnya. Ketua Tian Liongpang adalah Putri Nirahai, Putri Kaisar yang dahulu melarikan diri bersama Sumahan si pendekar super sakti. Kalau Putri Milana itu anak Putri Nirahai, dan melihat betapa pendekar super sakti membelanya mati-matian, maka tidak akan keliru kiranya dugaanku bahwa dia adalah ayahnya. Semua yang mendengarkan mengangguk-angguk. Akan tetapi hal ini harus dirahasiakan, karena kalau Kaisar mendengarnya, biarpun putri itu telah menjadi orang buruan kiranya Kaisar akan tergerak hatinya dan menaruh kasihan mendengar bahwa beliau telah mempunyai seorang cucu dari Putri Nirahai. Kemudian para pendengarnya mengangguk setelah mendengar pelaporan Panglima Rendahan yang memeriksa ke bawah bahwa 2 orang itu telah berada di dalam kamar tahanan yang kokoh kuat dan bahwa pendekar kaki buntung itu tengah merawat luka-luka gadis itu, sedangkan penjagaan dilakukan dengan kuat. Bong Jikun tertawa senang kemudian mengajak para pembantunya melanjutkan perundingan mengenai rencana mereka merebut kekuasaan Kaisar. Betapapun tinggi dan mahirnya tingkat Ginkang Milana, namun dengan perut dan dada terasa nyeri karena terguncang dan terluka oleh pukulan Tian Tok Lama, sedangkan paha kirinya robek kulitnya, kiranya dia akan terbanting juga ke atas lantai kamar tahanan jika tidak cepat-cepat Sumahan bertindak, melayang turun dan mendahuluinya. Memondongnya sebelum tubuh darah itu terbanting ke atas lantai. Akan tetapi darah itu tidak menjadi girang ditolong ayahnya. Sebaliknya dia merasa makin gelisah dan terkejut sekali karena tadinya dia mengira ayahnya itu telah berhasil membebaskan diri untuk memberitahukan ibunya. Siapa kira, ayahnya itu malah menyusulnya ke bawah. Ai, mengapa engkau berada di sini? Milana menegur penuh kekecewaan dan penyesalan. Alan, mengapa engkau melepaskan diri dari pondonganku tadi? Sumahan menegur setelah menurunkan tubuh darah itu duduk di atas lantai yang terbuat dari batu hitam. Setelah menghela napas melepaskan kekesalan hatinya, Milana menjawab. Aku sengaja melepaskan diri agar paman tidak terganggu dan dapat meloloskan diri, kemudian memberitahukan ibu, sehingga paman dan ibu dapat bekerja sama untuk membebaskan aku dan untuk menghadapi mereka yang hendak membunuh ibu. Siapa tahu, paman malah menyusulku ke sini. Apa perlunya paman menyusulku, tidak membebaskan diri yang kuyakin dapat paman lakukan setelah tidak menggendongku? Sumahan tersenyum dan merasa makin suka kepada darah ini. Perbuatanmu itu baik dan cerdik, akan tetapi juga bodoh sekali, tidak tahu bahwa dirimu terluka cukup hebat dan akan berbahaya kalau tidak segera diobati. Aku tidak pernah khawatir tentang diriku, hanya khawatir tentang paman. Maksudku agar paman dapat memberitahu ibu. Milana menjadi gugup karena tentu saja dia tidak boleh menyatakan kecemasannya akan keselamatan pendekar super sakti yang bukan apa-apa dengan dia. Mengapa paman membiarkan diri terjun ke dalam lubang jebakan pula? Alan yang baik dan bodoh. Biarpun menggendongmu, apa kau kira aku akan begitu mudah mereka robohkan? Tidak, aku masih mempunyai harapan besar untuk meloloskan diri. Akan tetapi engkau terjatuh ke dalam jebakan, terpaksa aku menyusulmu karena tidak mungkin aku membiarkan engkau yang terluka terjerumus ke dalam jebakan seorang diri. Kalau engkau tidak terluka, mungkin lain lagi. Aku menyusulmu karena harus mengobatimu. Engkau terkena pukulan beracun. Diam-diam hati Milana menjadi girang dan terharu, sehingga terusirlah kekecewaannya. Ayahnya ini benar-benar seorang pendekar tulen. Seorang satria pilihan. Kalau ayahnya mengenal dia sebagai anak kandung, hal itu tidaklah aneh. Akan tetapi ayahnya tidak mengenalnya,
bahkan dia adalah putri musuhnya, seorang tawanan, namun ayahnya ini rela berkorban diri ikut masuk ke dalam jebakan karena tidak tega melihatnya terluka dan ingin mengobatinya. Dia yang sejak kecil rindu akan kasih sayang ayah, kini melihat sikap ayahnya, ingin dia menangis dan berlutut memeluk kaki tunggal orang yang menjadi ayah kandungnya itu. Terhadap orang bukan anaknya saja demikian baik budi, apalagi kalau tahu dia anaknya. Luka di pahaku bukan apa-apa, Paman. Hanya tergores sedikit. Kulit dan daging terobek kau bilang hanya tergores. Akan tetapi luka di paha itu memang tidak berbahaya, yang harus segera diobati adalah luka akibat pukulan Tian Tok Lama. Bagian mana yang terkena? Engkau baik sekali. Di perut dan dada, Paman. Rasanya sesak napas dan perih-perih di dalam perut. Kuatkan hatimu dan jangan salah duga, Alan. Aku terpaksa harus melihat tempat yang terpukul untuk menentukan sampai berapa hebat lukanya. Cukup kau buka sedikit pakaianmu, memperlihatkan ulu hatimu dan perut di atas pusar, sebentar saja. Kalau saja laki-laki lain yang ingin melihat ulu hati dan perutnya, biarpun dia terluka parah dan hendak diobati, tentu dia tidak akan sudi melakukannya. Akan tetapi setelah beberapa hari melakukan perjalanan dengan pendekar super sakti, setelah dengan penuh keyakinan mengenal watak pendekar besar ini, andai kata pendekar ini bukan ayahnya sendiri sekalipun, tentu Milana akan memenuhi permintaannya tanpa ragu-ragu. Apalagi ayahnya sendiri. Maka dengan gerakan wajar dan sedikit pun tidak kelihatan malu-malu, Dara itu lalu membuka pakaiannya dari depan berikut pakaian dalam, memegangi pakaian itu di kanan kiri memperlihatkan bagian tubuh depan dari leher sampai ke pusar. Sumahan yang sudah berlutut dengan kaki tunggalnya hendak memeriksa tubuh Dara yang sudah berbaring terlentang di atas lantai, terpesona dan terbelalak, matanya terbuka lebar dan jelas sekali tampak dadanya terguncang turun naik, napasnya agak memburu. Diam-diam Milana terkejut bukan main, seperti kilat menyambar ke dalam kepalanya dugaan yang mengerikan kalau ia salah mengenal ayahnya ini, salah mengenal wataknya. Ini. Apakah ini? Tiba-tiba Sumahan berkata dengan suara gemetar dan jari tangannya menyentuh belahan dada di atas ulu hati di mana tampak sebuah mata kalung terbuat dari emas berhiaskan batu kemala berwarna hijau, berbentuk seekor burung hong berbulu hijau. Leher Milana seperti dicekik. Hampir dia terisak untuk menyatakan penyesalan hatinya yang telah secara keji menuduh ayahnya seorang laki-laki yang berwatak cabul dan mata keranjang. Kiranya ayahnya bukan terpesona oleh kulitnya yang halus dan putih kekuningan, melainkan terpesona oleh mata kalungnya. Itu hanya mata kalung, Paman. Mata kalung ini. Burung hong berbulu hijau. Aku pernah melihatnya. Di dada seorang. Alan, dari mana engkau memperoleh benda ini? Ketika Milana mengangkat pandang mata dan bertemu pandang dengan ayahnya, Dara ini mengkirik. Pantas saja ayahnya dijuluki pendekar siluman oleh para musuhnya. Mata ayahnya benar-benar bukan seperti mata manusia kalau sudah memandang seperti itu. Seolah-olah keluar sinar yang melebihi ujung pedang tajamnya, yang menusuk dan langsung menembus dada menjenguk isi hati. Milana menjadi khawatir sekali. Kalung ini adalah pemberian ibunya. Dan dia tahu bahwa yang memakai kalung seperti ini, menurut penuturan ibunya, hanyalah putri-putri kaisar. Celaka sekarang, tentu akan terbongkar rahasia ibunya, rahasianya. Ini pemberian ibuku, hasil pencurian anak buah Tian Liongpang dari kamar pusaka istana kaisar. Milana melihat sinar mata itu menjadi kecewa, seperti mata orang yang salah mengira. Paman. Mengapa Paman bersikap begini aneh? Hendak memeriksa lukaku ataukah hendak memeriksa kalung? Sumahan menghela napas panjang, dengan sukar dia mengalihkan pandang matanya dari mata kalung itu, betapa tidak akan terguncang hatinya melihat mata kalung itu. Dahulu ia pernah mengagumi mata kalung itu di dada wanita lain yang sama halus dan putih seperti dada gadis ini. Maafkan aku. Dengan cekatan dan cepat dia melihat ulu hati dan perut Dara itu, kemudian meraba dengan telapak tangannya sebentar, lalu bangkit berdiri. Untung pendeta Tibet itu tidak menggunakan seluruh tenaga Hek Invi Hong Chiang. Agaknya memang dia tidak berniat membunuhmu. Lukamu tidak berbahaya, hanya terguncang saja. Bereskan kembali bajumu. Milana memakai kembali dan mengancingkan kembali bajunya. Kemudian Sumahan memeriksa paha yang terluka.
Diambilnya sebungkus obat luka dari saku bajunya, dan begitu luka itu diberi obat bubuk berwarna merah, rasa nyerinya hilang dan terasa dingin nyaman. Kemudian Sumahan duduk di belakang darah itu, menempelkan kedua telapak tangannya di punggung atas dan bawah. Hanya beberapa menit saja dia melakukan pengobatan ini. Milana merasa betapa dari kedua telapak tangan itu keluar hawa yang amat panas, yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya, berputaran di sekitar perut dan dadanya. Setelah pendekar itu melepaskan kedua tangannya, rasa nyeri di dalam dada dan perutnya lenyap sama sekali. Tentu saja dia menjadi girang dan kagum bukan main. Terima kasih, Paman. Semua rasa nyeri lenyap. Aku sudah sembuh. Sayang sekali Paman tertawan di sini dan pedang Pek Kong Kiam pemberian Paman itu terampas oleh Koksu. Jangan menyesalkan hal yang sudah terjadi. Engkau perlu beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih sama sekali. Rebah dan tidurlah. Milana menurut, merebahkan diri dan berbaring menghadapi ayahnya. Sumahan duduk menekuk kaki tunggalnya seperti orang bersila, alisnya berkerut dan dia seperti orang termenung, sama sekali tidak mempedulikan keadaannya, tidak memeriksa tempat tahanan seolah-olah tidak ada pikiran untuk berusaha keluar dari situ. Wajah tampan yang dikelilingi rambut putih itu kelihatan berduka sekali. Milana merasa kasihan. Ayahnya kelihatan berduka sekali. Apakah karena tertawan ini? Mustahil. Ayahnya sengaja membiarkan dirinya tertawan, hanya untuk dapat mengobatinya. Ah, tentu karena mata kalung tadi. Tentu teringat akan Putri Nirahai. Benarkah ini? Apakah ayahnya masih mencinta ibunya? Kalau masih mencinta, seperti ibunya yang kadang-kadang juga tampak mencinta ayahnya, mengapa mereka saling berpisah? Paman, kenapa Paman terkejut melihat kalungku? Siapakah yang dahulu pernah memakai kalung ini, Paman? Sumahan hanya menoleh sebentar, akan tetapi pandang matanya sayu dan seolah-olah dia tidak melihat wajah gadis itu. Dia tidak menjawab, hanya terdengar suara menggumam dari bibirnya yang tetap tertutup melalui hidung. Sunyi sejenak dan pendekar itu tetap duduk melamun, sedangkan Milana merasa makin kasihan. Jelas, tentu ayahnya itu sedang mengenang ibunya. Ingin dia mendengar apa yang sesungguhnya telah terjadi antara kedua orang tuanya itu. Ibunya pun selalu menutup mulut kalau ditanya mengenai hal ini, seakan-akan merasa tidak senang untuk bicara tentang itu. Ingin pula dia tahu rahasia apa yang terdapat antara ayahnya dan Pulau Neraka sehingga ayahnya bersikap demikian lunak terhadap Wan Keng In yang jahat. Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Tiba-tiba Milana bertanya, suaranya agak nyaring karena suara ini tanpa disadarinya timbul dari hatinya, melalui mulut sehingga dia sendiri menjadi kaget. Akan tetapi pertanyaan itu menyadarkan Sumahan. Pendekar ini menoleh dan mereka saling berpandangan. Melihat wajah darah itu, entah mengapa, timbul sesuatu yang mengharukan dan mesra di hati Sumahan sehingga timbul niat di hatinya untuk membuka semua isi hatinya, untuk membuka semua rahasianya terhadap darah ini. Hanya ada seorang saja di dunia ini yang telah dia percaya, yaitu Poa Chiok Lin, bekas saudara seperguruannya di waktu dia kecil dahulu, yang kini telah menjadi wakilnya urusan dalam di Pulau Es. Kepada wanita yang dia tahu amat mencintanya itu, cinta sepihak, dia telah membukakan semua rahasia hatinya, telah menumpahkan semua isi hatinya dan kini perasaan seperti itu timbul ketika dia bertemu pandang dengan gadis ini. Alan, ketahuilah bahwa aku pernah melihat kalung yang persis seperti yang kau miliki itu tergantung di leher. Isteriku. Aku pernah mendengar bahwa paman pendekar super sakti, Tujuh Pulau Es adalah seorang yang tidak beristri. Aku pernah mempunyai istri, Alan. Di manakah dia sekarang, paman? Entah di mana. Kalung ini adalah curian dari kamar pusaka istana, dan menurut keterangan, hanya putri-putri kaisar saja yang memakainya. Bagaimana istri paman dapat memakai kalung seperti ini? Apakah paman juga mencuri dari istana lalu dihadiahkan kepadanya? Milana memancing. Sumahan menggeleng-geleng kepala. Agaknya ragu-ragu, kemudian setelah sekali lagi memandang wajah darah itu, melihat betapa sinar mata darah itu penuh keharuan dan penuh harapan mendengar ceritanya dia lalu berkata. Dengarlah, ia adalah seorang putri kaisar. Dia adalah Putri Nirahai. Dan dia telah meninggalkan aku. Oh! Melihat betapa pendekar itu menutupi muka dengan kedua tangan, Milana tak dapat menahan lagi keharuan hatinya.
Air matanya bercucuran, akan tetapi dia menahan diri, menekan hatinya agar jangan menjeritkan sebutan ayah, hanya jari tangannya saja yang diangkat menyentuh lengan pendekar itu, suaranya agak tergetar. Paman. Jangan. Jangan bersedih. Suara yang penuh getaran ini membuat Sumahan menurunkan kedua tangan dan tampaklah 2 titik air mata menuruni pipinya. Dia terkejut dan memegang tangan gadis itu ketika melihat betapa gadis itu mencucurkan air mata. Kau menangis? Milana mengangguk, berusaha tersenyum sehingga menambah kemesraan dan keharuan yang membayang di wajahnya karena biarpun bibirnya tersenyum paksaan, sepasang matanya basah. Aku kasihan sekali kepadamu, Paman. Mengapa dia meninggalkan Paman yang begini baik hati? Mengapa dia begitu kejam? Tidak. Dia tidak kejam, Alan, mungkin akulah yang bersalah, aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sebaiknya kau mendengar semua yang terjadi antara aku dan istriku. Baik, akan kudengarkan, Paman dan terima kasih sebelumnya atas kepercayaanmu kepadaku. Kami saling mencinta, Putri Nirahai dan aku. Sampai-sampai dia meninggalkan istana, meninggalkan kaisar yang menjadi ayahnya dan meninggalkan kedudukan mulia karena dia adalah seorang panglima tertinggi di kerajaan ayahnya. Akan tetapi setelah kami berdua melarikan diri sebagai orang-orang buruan kerajaan, dan kami berkumpul sebagai suami istri selama sebulan, dia meninggalkan aku. Dia mengajakku pergi menghambakan diri ke Mongol, aku menolaknya dan dia pergi sendiri, meninggalkan aku. Hidupku menjadi hampa, aku merana seorang diri, kemudian aku kembali ke Pulau Es, di mana aku dahulu menggembleng diri ketika masih muda sekali, dan menjadi tucu di sana. Dan begitulah. Agaknya kami berdua, dia dan aku memang tidak berjodoh. Milana mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam dia merasa tidak setuju dengan tindakan ibunya. Mengapa ibunya meninggalkan suami yang dicintanya? Seorang istri seharusnya mengikuti suaminya, kemanapun suaminya pergi. Apakah Paman tidak pernah berjumpa dengan dia lagi? Pernah kira-kira 10 tahun yang lalu dan dia. Dia telah mempunyai seorang anak perempuan, dia anakku. Anak kami. Dia telah mengandung ketika pergi meninggalkan aku ke Mongolia. Sumahan tak dapat melanjutkan ceritanya karena kembali dia melamun dan kelihatannya berduka sekali. Melihat itu, Milana yang hanya ingin mendengar penuturan tentang ayah kandungnya itu, segera mengajukan pertanyaan untuk mengalihkan pikiran ayahnya. Paman, ketika Paman bertemu dengan Wan Keng-in, Paman telah memperlihatkan sikap amat lunak. Ada hubungan apakah kiranya Paman dengan dia? Dan mengapa dia mengatakan bahwa Paman telah merusak penghidupan ibunya, telah membuat sengsara ibunya? Benar saja, pertanyaan ini membuat Sumahan sadar dan dapat melupakan Nirahai. Akan tetapi, perhatiannya kini berpindah kepada Lulu oleh pertanyaan itu dan kesedihan yang lebih besar lagi melanda hatinya. Engkau sudah banyak mendengar riwayatku, baiklah engkau dengar seluruhnya, Alan. Ibu Keng-in bernama Lulu, dan dia itu adalah adik angkatku yang menikah dengan seorang sahabatku bernama Wan Sin Kiat, seorang pemuda yang gagah perkasa dahulu. Mereka mempunyai seorang putra, yaitu Wan Keng-in. Milana mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya karena dia merasa heran sekali. Apakah ayah pemuda itu dahulu ketua Pulau Neraka? Sama sekali tidak. Wan Sin Kiat dahulu adalah seorang pejuang yang amat gagah perkasa, bahkan dia akhirnya tewas karena gugur dalam perjuangan. Kalau begitu, mengapa adik angkatmu itu bisa menjadi tucu Pulau Neraka yang kabarnya ganas dan lihai seperti iblis? Dan mengapa pula putranya memusuhimu dan kulihat dia amat membencimu? Apakah adik angkatmu itu yang telah menjadi tucu Pulau Neraka, juga membencimu? Sumahan mengangguk. Seperti juga Nirahai, Lulu telah membenciku. Semua orang di dunia ini membenciku. Mengapa, Paman? Panjang ceritanya, Nona. Akan tetapi sudah kepalang, biarlah engkau mendengar seluruhnya. Aku pun tadinya tidak tahu bahwa dia marah dan membenciku, sebelum aku bertemu dengan dia di Pulau Neraka, ketika aku membebaskan Kui Hong yang diculiknya. Seperti juga dengan Nirahai, aku tadinya tidak tahu bahwa dia membenciku, baru ku ketahui setelah aku bertemu dengannya. Aku seorang manusia bodoh dan segala canggung. Milana memegang tangan pendekar itu. Tidak. Engkau seorang gagah perkasa yang tiada keduanya di dunia. Engkau seorang yang paling jantan, paling berbudi mulia di dunia ini. Mata Sumahan terbelalak,
Kemudian dia berkata setelah gadis itu melepaskan pegangan tangannya dan menunduk karena baru Milana sadar bahwa kembali dia dikuasai hatinya. Ketika aku bertemu dengannya di Pulau Neraka, aku terkejut mengenal ketua Pulau Neraka itu bukan lain adalah adik angkatku sendiri, Lulu. Dari mulutnya sendiri aku mendengar pengakuannya yang luar biasa, bahwa dia semenjak dahulu mencintaku, bukan sebagai adik angkat, melainkan sebagai seorang wanita terhadap seorang pria. Dia menyalahkan aku yang telah menjodohkannya dengan Wan Sin Kiat padahal kami saling mencinta, katanya. Setelah memperoleh seorang putera, dia meninggalkan suaminya karena tidak tahan lagi berpisah dengan aku, lalu membawa puteranya pergi. Wan Sin Kiat gugur dalam perjuangan karena dia pun tahu akan isi hati istrinya, bahwa istrinya itu sesungguhnya mencinta aku, maka Wan Sin Kiat seolah-olah membunuh diri dengan berjuang secara nekat. Lulu menyatakan bahwa dia hanya bisa hidup sebagai istriku atau sebagai musuhku. Hampir sama dengan pendirian Nirahai yang katanya mencintaku akan tetapi juga siap untuk memusuhiku dengan kebencian yang tiada taranya. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.